teman-teman yang usaha itu kalau daftar merek suka kesandung sama nama merek yang sama nih Jis. Ya banyak yang kayak gitu. Jadi susah buat daftar merek gitu. Nah terus ganti nama kan misalkan. Ya. Nah ini rebrandingnya ini kan jadi PR. Gimana caranya Jis? Nah ada beberapa trik lah yang akan kita bahas nih. Oke. Kalau misalkan teman-teman mau daftar merek tapi namanya ternyata udah dipakai orang, otomatis kita harus ganti nama lah. Oke. Ganti nama. Nah triknya adalah cari persamaan kata. Cari persamaan kata. Ya, cari persamaan kata. Contoh misalkan snack jagoan misalkan. Kita bisa cari tuh jagoan sinonimnya apa, persamaan katanya apa. Oke. Misalkan Jawara, snack jagoan nggak bisa daftar, ganti jadi snack Jawara misalkan. Nah itu kan masih satu persamaan kata lah. Iya. Ada maknanya mirip-mirip ya. Ya maknanya mirip-mirip sehingga ketika nanti ganti pun konsumen nggak terlalu shock gitu, terlalu jomplang perbedaannya. Terus juga misalkan logo bisa jadi nggak berubah. Misalkan logonya gambar kesatria gitu ya. Kan sama tuh, jagoan dan jawara jadi sama. Iya. Ikonnya nggak harus dibuang Total gitu. Ya. Jadi tetap kepake. Jadi ada bagian-bagian desain yang tetap kepake. Gitu. Misalkan interior tokonya masih bisa dipakai nih karena misalkan bertema-tema jagoan dan jawara kan mirip-mirip gitu. Iya. Gitu. Nah terus ada lagi kalau pengen mirip banget itu paling disingkat sih. Disingkat, oke. Disingkat. Oke. Kalau misalkan teman-teman jagoan snack Indonesia misalkan. Jadi JSI gitu. Oke. Ya. Ini juga kalau trik-trik menyingkat udah ada yang ngeh nih ya. Ya udah Udah ada yang ngeh. ya. Ketika datang ke kita, Mas ini namanya udah ini, ya udah singkat aja misalnya gitu. Ya. Suka ada yang ngasih saran kayak gitu tuh si ownernya. Benar. Berarti udah teman-teman UMKM nih, trik soal singkat menyingkat udah ada yang tahu gitu ya. Ya. Tapi buat yang belum tahu itu bisa jadi salah satu opsi ya. Jadi opsi. Jadi nanti didaftarkannya adalah singkatannya aja gitu. Kalau di lapangannya misalkan tadi JSI, jagoan snack Indonesia. Didaftarkan ke DJKI JSI. Logonya juga JSI, gambar JSI gitulah. Nanti ketika di lapangan misalkan di kemasan misalkan. JSI terus kita tulis lagi tuh jagoan snack Indonesia misalkan. Iya, cuman biasanya kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman UMKM itu di logonya, Jis. Logonya gimana kan tuh? JSI terus dalam kurung nanti di bawahnya ada singkatannya. Sehingga sama DJKI suka diubah lagi kan ya? Ya, jadi jangan diperpanjang di logonya gitu. Misalkan wah jagoan snack udah ada nih. Kemungkinan jagoan snack Indonesia akan ditolak. Ya udah kita daftarin aja JSI. Ya udah di logonya juga JSI doang. Jangan ada jagoan snack Indonesia jangan. Jangan ada kepanjangannya gitu ya. Ya, jangan ada kepanjangannya, JSI-nya doang gitu. Ya udah nanti merek kita terdaftar sebagai JSI gitu. Nah, tapi di lapangan konsumen biar tahu singkatannya apa sih, baru boleh dijelaskan gitu. Ya soalnya suka ada kasus yang kayak gitu. Dia daftar namanya udah singkatan, tapi di logonya ada keterangan singkatannya. Iya. Terus sama DJKI di apa namanya ya? Dikoreksi. Jadi ditambahin gitu. Manual sama DJKI. Ya. Sehingga berpotensi jadi ditolak gitu. Jadi ditolak lagi, akhirnya jadi sama lagi gitu. Iya. Nah, karena si DJKI itu nama merek tuh adalah yang tercantum di logo. Misalnya di logo kita ada nomor HP, ya udah nanti nomor HP-nya jadi logo juga. Jadi merek juga. Jadi merek juga ya. Iya. Jadi bukan cuman yang kita ketik doang gitu ya. Ya. Tapi di gambar logonya. Di gambarnya itu ada apa nih misalnya. Iya. Ada tulisan apa? Nah itu nama mereknya gitu. Itu yang perlu diperhatikan ya. Soal yang singkatan ya. Ya, nah itu dalam mencari nama nih. Ada 2 trik itu. Nah terus selain itu kita juga harus pengumuman. Oke. Pengumuman dalam arti
kita mau ganti nama nih tahun depan gitu. Jadi tahun ini kita pakai logo yang dulu aja dulu, nggak apa-apa. Pakai logo yang lama, pakai akun sosmed yang lama, misalkan kalau username-nya masih lama ya. Akun Shopee yang lama, logonya juga masih yang lama, oke nggak apa-apa. Nah, tapi nanti pengumuman. Misalkan seminggu sekali kita pengumuman di sosial media, di TikTok, di Instagram gitu ya. Tahun depan kita mau ganti nih. Gitu. Kira-kira logonya apa? Atau misalkan kita mau ganti nih jadi JSI misalkan. Tadi aja Jagoan Snack Indonesia diganti mau jadi JSI. Ya udah pengumuman aja gitu. Terus misalkan di Shopee ya. Setiap ada orderan di Shopee, kita selipkan tuh kertas ke paketnya. Bahwa kita tahun depan akan berubah nama gitu. Jadi konsumen juga nggak kabur. Iya. Itu kan masalah salah satu yang ribet tuh di rebrandingnya ya. Ya. Rebranding ulangnya gitu kan. Tadi trik namanya udah tuh. Kita udah bisa dapat 2 trik saat mengubahnya. Kemudian untuk proses pengenalan Merek nama baru, yang baru, gitu ya. Merek yang baru ya bisa dimulai dengan pengumuman. Pengumuman. Gitu. Tahun depan nih kita bakal berubah. Udah diumumin nih dari sekarang ya, gitu ya. Udah diumumin dari sekarang. Biar konsumen tetap tahu karena banyak juga yang beralasan saya nggak mau ganti nama bang katanya karena saya usaha udah lama gitu. Terus banyak konsumen yang udah tahu. Ya tinggal kasih tahu lagi kata saya gitu. Iya. Malahan kalau kita punya istilahnya ya. Pelanggan setia, pelanggan tetap itu buat saya sih kayaknya lebih mudah buat ngasih taunya. Benar sih. Jadi kita tinggal kasih pengumuman yang sesederhana itu ibaratnya ya. Terus menerus selama 1 tahun sampai orang tuh nempel dengan nama yang baru gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan tiap minggu kalau kata kamu kan tadi tiap minggu kasih tahu pelanggannya. Kalau tahun depan kita bakal ganti logo. Terus aja seperti itu ya. Benar. Kayak ibaratnya kayak mendoktrin ulang lah. Gitu. Nah, yang lebih bagus sih itu teman-teman punya database pelanggannya. Misalkan yang beli siapa aja nih, terus nomor HP-nya apa, nomor WA-nya apa, sosmednya apa gitu ya. Nah, kita bisa pengumuman tuh ngejapri sekalian ngasih promo misalkan. Kita ada promo nih, promo ganti nama misalkan gitu ya. Benar. Yang mau order gitu atau promo cuci gudang atau apalah gitu. Sekalian kita promosi juga, sekalian ngasih tahu kalau kita mau ganti nama gitu. Iya benar. Bisa pakai strategi itu juga ya. Pengumuman plus dikasih promo kayak gitu ya. Iya benar. Cara ini cukup efektif lah gitu. Karena UMKM itu kan seterkenalnya juga ya masih UMKM gitu maksud saya itu. Iya, ada ruang lingkup yang cukup terbatas ya. Ya. Dan menurut saya sih enaknya UMKM itu lebih sederhana cara komunikasinya lebih sederhana, transaksinya bisa lebih sederhana gitu loh. Nggak harus pakai kredit card gitu kan. Iya. Lebih sederhana gitu. Kalau korporatnya udah gede ya tinggal iklan di TV kayak Toko Bagus berubah jadi OLX tuh. Iya. Yang tadinya rugi ya berapa triliun tuh. Ya. Terus sekarang untung. OLX itu mah Toko Bagus ya? Apa namanya? Itu mah Bukalapak. Bukalapak ya? Oh iya Bukalapak ya salah. Sorry. Salah contoh. Ada Toko Bagus tuh ya, dulu. Toko Bagus. Jadi OLX. Benar. Nah itu dia perubahan namanya diumuminnya di TV. Ini kalau buat yang belum tahu, Toko Bagus itu dulu itu pionir marketplace ya. Pionir marketplace sebelum Tokopedia ada. Sebelum Tokopedia ada, sebelum yang lain ada itu namanya Toko Bagus. Cuman kalah saing kayaknya kalah modal dengan yang lain nih mungkin kayaknya sih kalah modal. Akhirnya dia berubah rebranding. Jadi OLX namanya. Jadi OLX benar. OLX rebranding lagi jadi tempat jual beli mobil sekarang. Iya karena itu. Ya karena kurang laku akhirnya nyari yang paling lakunya aja gitu. Tapi berhasil sekarang. Berhasil. Itu kayak Bukalapak itu yang tadi. Iya. Bukalapak juga akhirnya marketplace-nya sepi tapi milih yang paling laku yaitu jualan pulsa gitu, jual pulsa, voucher game dan lain-lain. Arahnya ke situ doang, akhirnya laku, akhirnya untung. Sebetulnya dia juga tetap melakukan rebranding ya.
toko apa namanya Bukalapak ya. Cuman bukan nama. Bukan rebranding itu namanya. Apa istilahnya? Pivot. Pivot istilahnya. Oke. Pivot. Jadi jasanya yang tadinya banyak dikecilin. Ayo kita fokus ke sini aja misalkan. Gitu. Tapi yang kayak gitu kalau misalkan pivot perlu branding lagi nggak sih Jis? Memperkenalkan produknya gitu? Memperkenalkan lagi sama kan Bukalapak juga memperkenalkan lagi. Tapi nggak di TV ya Bukalapak ya. Iya. Kalau di sosmed sih ada di pin tuh, teman-teman bisa cek di Instagramnya Bukalapak. Ada di situ tulisan masa transisi dari marketplace ke mana misalkan gitu. Ya kalau rebranding mungkin istilahnya lebih ke semua hal mungkin kayak gitu ya. Lebih ke mereknya mungkin. Lebih ke mereknya. Kalau rebranding ya. Tapi kalau ke produk mungkin lebih ke ngiklan mungkin kayak gitu ya. Ya kalau pivot lebih ke produknya nih. Ya itu dalam artian teman-teman tinggal umumkan aja ke pelanggan teman-teman gitu, ke konsumen teman-teman. Adapun calon konsumen yang baru, ya itu tadi kasih tahu, misalkan masukin aja selebaran kertas ke paket gitu. Kita mau ganti nama tahun depan gitu. Iya benar. Jadi nggak perlu ragu-ragu lagi ya kalau misalkan kita terbentur dengan nama merek yang sudah terdaftar di JKI. Ya. Karena kan suka apa namanya? Suka susah, suka maksain teman-teman UMKM itu Jis. Iya. Yang datang ke Kebun Desain gitu. Nah ya karena Kebun Desain juga nggak maksa untuk ganti nama. Kalau misalkan teman-teman pengen saya nyoba dulu aja nama ini ya udah ayo gitu. Cuman kita kasih tahu nih kemungkinan tolaknya besar nih gitu. Iya, kan gini lah ibaratnya Kebun Desain itu kan ibaratnya promosinya kan menggembor-gemborkan daftar lewat Kebun Desain lolos banyak yang lolos gitu. Iya. Ketika teman-teman misalkan, "Pak, ini potensi ditolaknya tinggi" misalkan. Ya. Jadi kan nanti mengurangi ini nih persentase kita kalau gagal gitu kan. Iya benar. Gitu, kalau misalkan kalau kita ngikutin kemauan klien gitu ya. Jadi yang gagal, portofolio gagal kita jadi makin banyak gitu ya. Gitu kan kita pengennya banyak berhasil gitu ya. Padahal yang salah bukan kita ya kan gitu. Iya gitu. Cuman ya kita nggak bisa maksa secara nggak bisa Pak daftar sini harus ngikutin kita. Ya nggak bisa juga ya. Ya. Kita kan jualan juga pengen ada cuannya gitu ya, ada transaksinya gitu kan. Ya udahlah oke, cuman resikonya tetap ini Pak gitu. Kalau bisa nanti kalau gagal ya daftar lagi di Kebun Desain nih. Ikutin arahan kita gitu ya. Iya, malah jadi 2 kali ya untung kita ya. Malah untung kita sebenarnya itu. Iya, yang sebelumnya potensinya itu gagalnya 50% kayak gitu ya. Jadi 50-50. Ya. Karena kita paksain. Kalau ngikutin saran kita bisa meningkat nih jadi 70, jadi 80% kayak gitu ya. Benar, hasilnya kayak gitu. Oke. Terkait dengan branding masih ada Jis? Ini rebranding? Udah itu aja. Udah itu ya. Jadi buat teman-teman yang ragu misalkan kayak gitu ya. Buat ganti nama itu tadi ada 2 teknik cara ganti namanya. Ya. Bisa dicoba kayak gitu ya. Sama tadi cara rebrandingnya memperkenalkannya kembali UMKM itu sederhana gitu. Sederhana. Gak perlu pusing-pusing sebenarnya. Iya, tinggal kasih tahu aja. Iya. Oke itu ya teman-teman ya. Kalau suka video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe. Serta kalau misalkan Jis pengen tadi daftar merek lewat Kebun Desain. Boleh buat teman-teman yang mau daftar merek dan sekalian misalkan mau Bang bikinin logonya sekalian misalkan. Itu teman-teman bisa silakan langsung hubungi nomor yang tertera di layar atau yang ada di deskripsi. Iya, kayak gitu ya teman-teman. Langsung WA aja. Iya, gampang banget langsung WA. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.